Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Syafitri Hasibuan, NPM 20120012, Prodi Pendidikan Fisika semester 2, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan. Sebagai memenuhi ujian UTS, di sini saya akan menjelaskan materi tentang termodinamika. Termodinamika adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang proses perpindahan energi sebagai kalor dan usaha antara sistem dan lingkungan. Kalor didefinisikan sebagai perpindahan energi yang disebabkan oleh perbedaan suhu, sedangkan usaha merupakan perubahan energi dimulai energi melalui cara-cara mekanis yang tidak disebabkan oleh perubahan suhu. Proses perpindahan energi pada termodinamika berdasarkan atas dua hukum, yaitu hukum 1 termodinamika yang merupakan pernyataan hukum kekekalan energi, dan hukum 2 termodinamika 2 yang memberikan batasan tentang arah perpindahan kalor yang dapat terjadi. Dalam membahas termodinamika, kita akan mengacu pada sistem tertentu. Sistem adalah benda atau sekumpulan benda yang akan diteliti, sedangkan lingkungan adalah semua yang ada di sekitar benda. Sistem dibedakan menjadi beberapa macam. Sistem terbuka adalah sistem di mana antara sistem dan lingkungan memungkinkan terjadinya pertukaran materi dan energi apabila hanya terjadi pertukaran energi tanpa pertukaran materi. Sistem disebut sistem tertutup. Adapun sistem terisolasi adalah jika antara sistem dan lingkungan tidak terjadi pertukaran materi dan energi. Usaha dan proses dalam termodinamika. Usaha sistem pada lingkungan. Usaha yang dilakukan sistem pada lingkungannya merupakan ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungan. Menunjukkan suatu gas di dalam silinder tertutup dengan piston atau penghisap yang dapat bergerak bebas tanpa gesekan pada saat gas memuai. Untuk gas yang mengalami perubahan volume dengan tekanan tidak konstantan, maka usaha yang dilakukan sistem terdapat lingkungan. Adapun usaha pada beberapa proses termodinamika. Dalam termodinamika terdapat berbagai proses perubahan keadaan sistem, yaitu proses isotermal, isobarik, isokorik, dan adiabatik. Adapun proses isotermal adalah proses perubahan keadaan sistem pada suhu konstan. Usaha yang dilakukan sistem. Proses isobarik adalah proses perubahan keadaan sistem pada tekanan konstan. Usaha yang dilakukan oleh sistem. Dan proses isobarik adalah proses perubahan keadaan sistem pada volume konstan. Pada proses isobarik, gas tidak mengalami perubahan volume sehingga usaha yang dilakukan sistem sama dengan 0. Sedangkan proses adiabatik adalah proses perubahan keadaan sistem tanpa adanya pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan. Proses adiabatik terjadi jika sistem terisolasi dengan baik atau proses terjadi dengan sangat cepat sehingga kalor yang mengalir dengan lambat tidak memiliki waktu untuk mengalir masuk dan keluar sistem. Hubungan antara tekanan dan volume pada proses adiabatik dinyatakan bahwa rumus Poisson berikut. Grafik pada proses adiabatik mengalami penurunan agak curam dibandingkan grafik isotermal. Dan hukum
Termodinamika 1. Hukum 1 termodinamika berkaitan dengan hukum kekekalan energi untuk sebuah sistem yang sedang melakukan pertukaran energi dengan lingkungan dan memberikan hubungan antara kalor, energi, kerja, atau usaha. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa untuk setiap proses, apabila kalor ditambahkan ke dalam sistem dan sistem melakukan usaha, maka akan terjadi perubahan energi. Jadi, dapat dikatakan bahwa hukum 1 termodinamika menyatakan adanya konsep kekekalan energi. Energi dalam sistem merupakan jumlah total semua energi molekul pada sistem. Apabila usaha dilakukan pada sistem atau sistem memperoleh kalor dari lingkungan, maka energi dalam pada sistem akan naik. Sebaliknya, energi dalam akan berkurang apabila sistem melakukan usaha pada lingkungan atau sistem memberikan kalor pada lingkungan. Dengan demikian, perubahan energi dalam pada sistem yang tertutup merupakan selisih kalor yang diterima dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Usaha W positif. Usaha W positif jika sistem melakukan usaha dan negatif jika usaha dilakukan pada sistem. Kalor Q positif jika sistem menerima kalor dan negatif jika sistem melepas kalor. Dan penerapan hukum 1 termodinamika. Pada bagian ini kita akan menggunakan hukum 1 termodinamika pada beberapa proses termodinamika, yaitu proses isobarik, isokorik, isotermal, dan adiabatik. Konsep tentang energi dalam untuk gas monoatomik sesuai dengan teorema ekipartisi energi yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Hukum 2 termodinamika. Hukum kekekalan energi yang dinyatakan dalam hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Misalnya, perubahan usaha atau energi potensial menjadi energi kalor atau sebaliknya. Akan tetapi, tidak semua perubahan energi yang terjadi di alam ini prosesnya dapat dibalik seperti pada hukum 1 termodinamika. Contohnya, sebuah benda yang jatuh dari ketinggian H sehingga menumbuk lantai. Pada peristiwa ini terjadi perubahan energi kinetik menjadi energi kalor atau panas dan sebagai kecil menjadi energi bunyi. Memungkinkan energi kalor dapat berubah menjadi energi kinetik dengan pergerakan benda sehingga H. Jelas bahwa hal ini akan terjadi meskipun benda kita panas terus-menerus. Hukum 2 termodinamika memberikan batasan-batasan terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan. 1. Tidak mungkin memuat mesin yang bekerja dalam satu siklus, menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha luas atau Kelvin Plain. Dan kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam suatu siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah dan memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar atau Celsius. Ketiga, pada proses reversible, total entropi semesta tidak berubah dan akan bertambah ketika terjadi proses irreversible atau Celsius. Untuk menjelaskan tidak adanya reversibilitas, pada ilmuwan merumuskan prinsip baru, yaitu hukum termodinamika dengan menyatakan kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Pengertian entropi. Termodinamika menyatakan bahwa proses alami cenderung bergerak menuju keadaan ketidakcenderungan yang lebih besar. Ukuran ketidakcenderungan ini dikenal dengan sistem entropi. Entropi merupakan besaran termodinamika yang menyerupai perubahan setiap keadaan dari keadaan awal hingga keadaan akhir sistem. Semakin tinggi entropi suatu sistem menunjukkan
sistem semakin tidak beratur. Entropi sama seperti halnya tekanan dan temperatur yang merupakan salah satu sifat dari sifat fisik yang dapat diukur dari sebuah sistem. Apabila sejumlah kalori Q diberikan pada suatu sistem dengan proses reversibel pada suhu konstan, maka besarnya perubahan entropi sistem adalah mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan peralatan yang prinsip kerjanya berkembalian dengan mesin kalor. Pada mesin pendingin terjadi aliran kalor reservoir bersuhu rendah ke reservoir bersuhu tinggi dengan melakukan usaha pada sistem. Contohnya pada lemari es atau kulkas, dalam pendingin dan pendingin ruang atau AC, bagan mesin pendingin dapat dilihat. Ukuran kinerja mesin pendingin yang dinyatakan dengan koefisien daya guna merupakan hasil bagi kalor yang dipindahkan dari reservoir bersuhu rendah Q2 terdapat usaha yang dibutuhkan W. Dan hukum termodinamika 3. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut atau temperatur Kelvin, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Siklus Rankine. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Panas disuplai secara eksternal pada aliran tertutup, yang biasanya menggunakan air sebagai fluida yang bergerak. Siklus ini menghasilkan 80% dari seluruh energi listrik yang dihasilkan di seluruh dunia. Siklus ini dinamai untuk mengenai ilmuwan Skotlandia William John Michaelis Rankine. Siklus Rankine adalah model operasi mesin uap panas yang secara umum ditemukan di perbangkitan listrik. Sumber panas yang utama untuk siklus Rankine adalah batu bata, gas alam, minyak bumi, nuklir, dan panas matahari. Siklus Rankine kadang-kadang dikenal sebagai suatu daur Carnot praktis ketika suatu turbin efisien digunakan. T-diagram akan mulai untuk menyerupai daun Carnot. Perbedaan yang utama adalah bahwa suatu pompa digunakan untuk memberi tekanan cairan sebagai pengganti gas. Ini memerlukan sekitar 100 kali lebih sedikit energi dibanding yang memantapkan suatu gas di dalam suatu penekanan atau seperti daun Carnot. Suatu siklus termodinamik mengkonversi panas ke dalam pekerjaan panas setidaknya secara eksternal bagi suatu pengulangnya tertutup yang pada umumnya menggunakan air sebagai cairan. Siklus ini menghasilkan sekitar 80% dari semua tenaga listrik yang digunakan. Fluida panas siklus Rankine mengikuti aliran tertutup dan digunakan secara konstan. Berbagai jenis fluida dapat digunakan siklus ini. Namun air dipilih karena berbagai karakteristik fisika dan kimia seperti tidak beracun, terdapat dalam jumlah besar dan murah. Dalam siklus Rankine ideal, pompa dan turbin adalah isentropi, yang berarti pompa dan turbin tidak menghasilkan entropi dan memaksimalkan output kerja. Dalam siklus Rankine yang sebenarnya, kompresi oleh pompa dan ekspansi dalam turbin tidak isentropik. Dengan kata lain, proses ini tidak bolak-balik dan entropi meningkatkan selama proses. Hal ini meningkatkan tenaga yang dibutuhkan oleh pompa dan mengurangi energi yang dihasilkan oleh turbin. Secara khusus, efisien turbin akan dibatasi oleh terbentuknya titik-titik air selama ekspansi ke turbin akibat kondensasi. Titik-titik air ini menyerang turbin menyebabkan erosida
korosi, mengurangi usia turbin dan efisien turbin. Secara termudah dalam mengalami hal ini adalah dengan memanaskan pada temperatur yang sangat tinggi. Efisiensi termodinamika bisa didapatkan dengan meningkatkan temperatur input dari siklus. Terdapat beberapa cara dalam meningkatkan efisiensi siklus Rankine. Siklus Rankine dengan pemanasan ulang. Dalam siklus ini, dua turbin bekerja secara bergantian. Yang pertama menerima uap dari boiler pada tekanan tinggi. Setelah uap melalui turbin pertama, uap akan masuk ke boiler dan dipanaskan lalu sebelum memasuki turbin kedua yang berkenaan lebih rendah. Manfaat yang didapatkan diantaranya mencegah uap berkondensasi selama ekspansi yang bisa mengakibatkan kerusakan turbin dan meningkatkan efisiensi turbin. Siklus Rankine regeneratif konsepnya hampir sama seperti konsep pemanasan ulang. Yang membedakannya adalah uap yang telah melewati turbin kedua dan kondensasi akan bercampur dengan berbagai uap yang belum melewati turbin kedua. Pencampuran terjadi dalam tekanan yang sama dan mengakibatkan pencampuran temperatur. Hal ini akan mengefisiensikan pemanasan primer. Adapun proses siklus Rankine. Siklus Rankine adalah suatu mesin kalori dengan uap air menggerakkan siklus cairan aktif yang umum adalah air. Siklus terdiri dari 4 proses. Setiap siklus mengubah keadaan fluida atau tekanan dan wujud. Proses 1. Fluida dipompa dari bertekanan rendah ke tekanan tinggi dalam bentuk cair. Proses ini membutuhkan sedikit input energi. Dan proses kedua, fluida cair bertekanan tinggi masuk ke boiler dan di mana fluida dipanaskan hingga menjadi uap pada tekanan konstan menjadi uap jenuh. Proses 3, uap jenuh bergerak menuju turbin menghasilkan energi listrik. Hal ini mengurangi temperatur dan tekanan uap yang mungkin sedikit kondensasi juga terjadi. Dan yang terakhir yaitu proses keempat, uap bahas memasuki proses keempat yaitu uap basah memasuki konser di mana uap diembunkan dalam tekanan dan temperatur tetap hingga menjadi cair jenuh. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara termodinamika 1, 2, dan 3. Terdapat perbedaan hukum termodinamika 1 yaitu hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat dibuat atau dihancurkan di dalam sistem. Dan perbedaan hukum termodinamika 2 adalah menyatakan bahwa entropi dari setiap sistem yang terosilasi cenderung meningkatkan sehingga kalor mengalir spontan dari benda panas ke benda dingin. Dan yang terakhir yaitu perbedaan termodinamika 3 yaitu menyatakan bahwa entropi suatu sistem mendekati nilai nol ketika suhu mendekati nol absolut. Sekian dari penjelasan materi saya tentang termodinamika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.